Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, bertemu kembali bersama kami dari Musara Gayo Televisi. Informasi kali ini kami sampaikan berkaitan dengan gelaran Halal Bihalal Musara Gayo Jabodetabek. Halal Bihalal menjadi momen yang ditunggu umat Islam setelah menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Momen Halal Bihalal tentu akan menjadi lebih menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang terdekat, namun jarang bertemu karena aktivitas masing-masing. Demikian juga yang dilakukan oleh Musara Gayo Jabodetabek, menggelar Halal Bihalal, yang diikuti oleh masyarakat Gayo yang berdomisili di Jabodetabek. Halal Bihalal diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Saat bulan Syawal, banyak yang memanfaatkan momen Halal Bihalal. Mungkin hampir setiap kelompok dari berbagai lapisan masyarakat melakukan Halal Bihalal untuk memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, Halal Bihalal dapat membentuk rasa kebersamaan dan menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat, sahabat dan saudara. Walhasil, banyak yang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar, teman, dan kerabat setelah sekian lama tidak berjumpa, terutama akibat pandemi COVID-19 yang belakangan ini ada di sekitar kita. Sehingga seluruh masyarakat kita harus mengikuti pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah untuk kesehatan bersama. Terlebih lagi berhalal bihalal dengan semangat menjalin tali silaturahmi sangat dianjurkan karena memiliki banyak manfaat dan berkah. Ada beberapa manfaat yang diperoleh saat berhalal bihalal. Berikut ini beberapa tujuan diselenggarakannya Halal Bihalal oleh Musara Gayo Jabodetabek. 1. Mempererat silaturahmi. Halal Bihalal sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi. Momen ini digunakan untuk memperkuat rasa persaudaraan dengan sesama, teman, sahabat, rekan kerja, dan semua lapisan masyarakat. Adapun perintah silaturahim seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." 2. Sarana interaksi positif. Manfaat halal bihalal selanjutnya ialah dapat menjadi sarana interaksi yang positif. Antara sesama umat muslim diajarkan untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan beralih kepada hal yang lebih baik serta menjalankan kegiatan yang lebih bermanfaat. Karena di momen halal bihalal, tentu menghadirkan alim ulama yang dapat memberikan siraman rohani, seperti yang dilaksanakan oleh Musara Gayo Jabodetabek. Tausiah agama dapat memberikan bekal pengetahuan kepada semua hadirin, yang dalam kegiatan ini disampaikan oleh Ustadz Ghazali. Dengan halal bihalal, dapat saling berinteraksi positif dengan teman, yang belakangan ini jarang bertemu, sahabat, dan lainnya. Hal ini tentunya untuk menambah amal perbuatan melalui tindakan yang bermanfaat. 3. Membahagikan hati. Mungkin tak banyak yang tahu alasan halal bihalal dapat membuat perasaan menjadi bahagia. Hal itu karena momen halal bihalal dapat dijadikan untuk saling mendoakan, saling berbagi perasaan atau mencurahkan isi hati sehingga meredakan ketegangan psikis. Selain itu, jika seseorang telah disibukkan dengan pekerjaan, aktivitas rutin, halal bihalal dapat meredakan stres atau menghilangkan beban pikiran. Berkumpul, saling mendoakan dan bermaaf-maafan dapat melupakan sebagian masalah hidup di tengah kesibukan dan rutinitas yang dijalani. Saat halal bihalal, semua orang bisa berinteraksi, bertukar pikiran, curhat, dan lain sebagainya. Dengan begitu, mungkin masalah yang sedang dirasakan dapat hilang, dan rasa tertekan dapat teratasi. Perasaan, itulah yang menghindarkan dari segala macam penyakit dan bisa membuat diri kita semakin merasa berbahagia. 4. Sebagai ajang reuni. Halal bihalal barangkali identik dengan reuni. Reuni inilah biasanya dijadikan ajang bersua dengan kawan lama. Bisa berkumpul bersama kawan lama menjadi momen sangat langka, apalagi jika sudah disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Reuni bersama sahabat dan teman lama bisa menjadi momen yang menyenangkan. Selain memperkuat tali silaturahmi, reuni melalui halal bihalal bermanfaat dalam menghargai betapa berharganya sebuah pertemuan. 5. Mencairkan hubungan. Melalui halal bihalal,
Hubungan yang tegang antara satu dengan yang lain karena perbedaan kepentingan bisa menjadi cair dan membaik. Hal ini juga dapat membuka kembali komunikasi dengan pihak lain karena saat halal bihalal, tidak ada sekat atau pembatas. Semuanya bisa saling menyapa dan berdiskusi bersama. Halal bihalal Musaragayo Jabodetabek berjalan dengan baik dan lancar. Semua hadirin terlihat antusias dan saling mendukung untuk kelancaran kegiatan ini. Ahyar Gayo, SH, MH, selaku Ketua Umum Musaragayo Jabodetabek mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini, seraya berharap kita semua dapat terus bekerja sama dan berkarya untuk hal-hal yang semakin positif. Turut hadir sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan ini, perwakilan Gubernur Provinsi Aceh, Bapak Firdaus Wakil Bupati Aceh Tengah, Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR Republik Indonesia dari Komisi 3 yang berasal dari daerah pemilihan Aceh, dan Surya Dharma, Ketua Taman Iskandar Muda Jakarta. Secara umum dari sambutan yang disampaikan, menguraikan betapa besarnya potensi dan kekayaan alam yang terdapat di Provinsi Aceh, khususnya daerah dataran tinggi Gayo, baik dari sektor pariwisata, pertanian dan energi terbarukan, terutama energi air dan panas bumi. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen yang paling penting untuk merubah potensi yang ada menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, semua komponen dan seluruh lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya berkontribusi positif menuju pembangunan masa depan dataran tinggi Gayo secara khusus dan Provinsi Aceh secara umum. Kegiatan halal bihalal Musaragayo Jabodetabek turut juga menggelar pentas seni. Dalam hal ini pertunjukan Didong Gayo yang apik dan sangat menghibur, yang dipentaskan oleh Sanggar Pegayon. Aris, sebagai ketua pelaksana kegiatan ini, menyampaikan kebahagiaannya karena acara halal bihalal ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat yang hadir, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan tamu undangan lainnya. Berkaitan dengan pelaksanaan halal bihalal Musaragayo Jabodetabek tahun 2022, berikut ini dialog Musaragayo Televisi bersama anggota DPR Republik Indonesia, Bapak Muhammad Nasir Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa Musaragayo Televisi dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Musaragayo melaksanakan halal bihalal tepat 1 Juni tahun 2022. Di samping saya sudah hadir wakil kita, pemimpin kita, Bapak Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI dari Komisi 3, wakil kita dari Aceh. Kita akan coba berdialog dengan beliau, apa pendapat beliau tentang kegiatan hari ini. Barangkali kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Silakan Pak Nasir. Hari ini Pak. Iya, kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Musaragayo dalam pandangan saya sebuah kegiatan untuk menghimpun keceriaan, menghimpun kegembiraan. Ya, karena selama ini kita sudah penat dengan kerja-kerja yang kita lakoni. Kita capek dengan beban dan tugas yang kita kerjakan. Maka pertemuan yang dikemas dengan cara halal bil halal oleh masyarakat Gayo yang ada di Jabodetabek ini merupakan supaya kita semua teringat dengan asal kita. Sebab di Jakarta kadang kita tidak teringat dengan asal kita. Maka halal bil halal pertemuan seperti ini mengingatkan kita bahwa kita punya kampung. Jadi orang yang tidak melakukan kegiatan seperti ini atau kelompok masyarakat yang tidak melakukan seperti ini, itu adalah masyarakat yang tidak punya kampung halaman. Jadi ini sebenarnya kegiatan kita untuk mengingat kampung halaman. Nah, karena itu kampung halaman harus kita jaga, ya, kampung halaman harus kita bangun. Oleh karena itu harapan saya halal bil halal ini bisa menjadi energi yang baru bagi masyarakat Gayo yang ada di Jabodetabek, sehingga bisa ikut memikirkan nasib dan masa depan tanah Gayo yang ada di Aceh. Nah, oleh karena itu sekali lagi halal bil halal ini harus mengingatkan tentang kampung halaman kita gitu. Baik Pak Nasir, dari semua masyarakat kita yang hadir hari ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja Pak. Banyak di antara saudara kita juga tidak berkesempatan hadir mungkin karena kesibukannya, khususnya di Jabodetabek.
Mungkin Bapak punya pesan atau harapan kepada seluruh saudara kita baik di Jabodetabek, di dataran tinggi Gayo ataupun Aceh secara umum, Pak. Bagaimana mereka harus menyikapi keadaan sekarang, terutama di tengah pandemi, dan bagaimana mereka bisa optimis dalam membangun kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dan memberi pesan. Bagi yang tidak hadir secara fisik, harapan kita mereka bisa hadir secara pikiran dan hati. Ya, jadi karena kesibukannya mungkin ada agenda lain yang tidak bisa dihindari, sehingga teman-teman kita dari Aceh Tengah, dari Benar Meriah khususnya atau Tanah Gayo umumnya tidak bisa hadir ke tempat ini dalam acara Halal bil Halal Musara Gayo, tapi yang kita harapkan mereka hadir pikiran dan hatinya, sehingga ikut bersama-sama memikirkan ya bagaimana kita hidup setelah pandemi berakhir. Nah, karena itu kita harus mencari peluang-peluang agar masyarakat Gayo yang ada di Jabodetabek ini bisa dikenal, bisa dikenang bahagian dari masyarakat Indonesia yang berkontribusi untuk pembangunan di Aceh dan Indonesia umumnya. Demikian saudara bincang-bincang kami dengan Bapak Muhammad Nasir Jamil. Kita sudah mendengarkan pesan dan harapan beliau. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya pikir itu saja. Mudah-mudahan Musara Gayo tetap kompak dan kemudian bersama-sama menghadirkan Aceh baru, Gayo baru yang bisa dikenang dan dikenal oleh masyarakat Nusantara dan internasional pada umumnya. Terima kasih. Baik, demikian saudara pemirsa Musara Gayo Televisi, bincang-bincang kami dengan Bapak Muhammad Nasir Jamil yang telah memberikan pesan dan motivasi bagi kita semua untuk terus menata kehidupan kita semakin baik. Walaupun saudara-saudara semua tidak bisa hadir di sini, paling tidak secara pikiran mereka bisa hadir ya Pak ya. Mari kita terus memberikan kontribusi untuk Aceh yang lebih baik, Gayo yang lebih baik, dan Indonesia lebih baik. Terima kasih seperti Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara dan sahabat semuanya informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.